Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kawan biologi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan seluruh para pecinta biologi dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan mengadakan seminar bersama mentor kawan biologi, yaitu dengan saya sendiri, dengan topik yaitu media pembelajaran interaktif biologi berbasis ICT. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Nur Rahmadani SPD GR. Saya adalah guru biologi SMA di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, organisasi saya adalah MGMP Biologi Kabupaten Kota Baru. Nah, ini gambar daripada kegiatan-kegiatan saya yang berhubungan dengan dunia TIK ya. Jadi saya pernah mengikuti Gebyar Kalsel, juga pernah mengikuti kegiatan Postekom Kemdikbud, yaitu pada ajang lomba membatik. Bapak Ibu pecinta biologi, kalau kita berbicara mengenai media, pastinya Bapak dan Ibu sudah mengenal apa itu media. Nah, apalagi yang berprofesi sebagai guru ataupun dosen di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Nah, jadi media itu adalah bentuk jamak dari medium atau medius ya, yang secara harfiah berarti maknanya adalah perantara atau penyampai pesan. Nah, menurut Arshad 1997, media itu memiliki pengertian fisik, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar ataupun diraba dengan panca indera kita. Nah, kemudian apa sih kendala pembelajaran biologi sehingga kita memerlukan media di dalamnya? Jadi pertama, kenapa kita harus memerlukan media dalam proses pembelajaran biologi itu sendiri? Pertama adalah karena dalam biologi, objek sebagai sumber fakta untuk mencari fakta-fakta dalam pembelajaran biologi itu sifatnya terbatas. Artinya adalah objeknya itu kadang-kadang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemelimpahannya pun tidak tepat dengan waktu belajar atau musim kita. Misalkan saja kita mau mengamati jagung misalkan atau padi. Kalau dalam pembelajaran Liliopsida atau monokotil kan itu ada kita meneliti seperti itu. Kalau musimnya tidak tepat, kita tidak mampu menghadirkan fakta tersebut ke peserta didik kita. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah kadang-kadang dalam biologi itu prosesnya sulit diamati. Contohnya adalah pada proses atau reaksi metabolisme atau proses-proses dalam sistem makhluk hidup. Itu sangat sulit sekali untuk diamati. Nah, jadi itu adalah kendala kita dalam membelajarkan biologi. Kemudian kendala berikutnya adalah keterbatasan sarana laboratorium. Nah, keterbatasan sarana laboratorium itu merupakan sesuatu yang umum terjadi. Keterbatasan ini bisa disebabkan karena alatnya yang tidak ada atau rusak. Umumnya sekolah jarang sekali menganggarkan dana untuk ketersediaan perangkat laboratorium itu sendiri. Bagaimanakah manfaat media dalam pembelajaran biologi? Nah, biologi karena objek daripada pembelajaran biologi itu kadang-kadang sangat kecil atau tidak tampak oleh mata kita, maka dengan adanya media ini kita dapat memperbesar objek ya. Jadi kita dapat membelajarkan materi biologi tentang bakteri, virus ataupun lainnya untuk kita ajarkan ke peserta didik kita melalui media. Kemudian
manfaat media berikutnya adalah mampu menyajikan peristiwa-peristiwa kompleks. Dalam biologi sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa kompleks yang rumit atau berlangsung cepat ataupun lambat, seperti proses fotosintesis, proses respirasi, sistem tubuh manusia, ataupun sistem-sistem lainnya. Nah, dengan media kita dapat menyajikan itu semua ke peserta didik kita. Kemudian manfaat berikutnya tentu saja adalah kalau media itu disajikan dengan baik, elegan, dan juga tepat sasaran, maka tentunya media akan meningkatkan stimulus atau daya tarik peserta didik untuk mempelajari biologi. Nah, lalu apa itu media pembelajaran interaktif atau MPI? Nah, MPI itu adalah alat bantu berbasis multimedia ya tentunya, yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke peserta didik, yang dalam prosesnya itu terjadi komunikasi dua arah antara multimedia dengan pengguna, atau yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi syaratnya MPI itu adalah adanya komunikasi dua arah dari multimedia ke pengguna multimedia atau software itu sendiri. Nah, kemudian jenis-jenis daripada media pembelajaran interaktif itu sangat banyak ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada media pembelajaran interaktif yang berbasis web. Mungkin kita mengenal berbagai jenis web, misalkan ada Wikipedia, ada Wolfram Alpha, Wikihow, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh media pembelajaran interaktif berbasis web. Kemudian selain berbasis web, MPI atau media pembelajaran interaktif juga dapat berbasis software komputer ya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah yang akan saya berikan ini, contohnya adalah tentang PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Jadi software komputer untuk MPI itu dapat berupa PowerPoint, dapat berupa Adobe Flash Professional, atau dari format Windows Movie Maker ataupun Lectora ya. Kemudian ada juga MPI yang berbasis aplikasi Android. Nah, jadi contohnya dalam hal ini adalah berbagai jenis aplikasi, misalkan aplikasi Kuiper, Ruang Guru, dan sebagainya. Itu merupakan contoh daripada MPI berbasis aplikasi Android. Nah, adapun syarat dan ketentuan jika kita mau membuat sebuah MPI atau media itu, jadi ada syaratnya Bapak Ibu. Nah, ini syarat-syarat ini saya ambil dari Kemdikbud ya, tepatnya adalah Pusdaktin, Postekom. Jadi syaratnya adalah media itu harus memenuhi ukuran tampilan standar pada aplikasi pembuat multimedia, serta responsif bila ditampilkan di Android ya. Jadi harus mampu menyesuaikan ukuran atau tampilan dan berbasis HTML5. Kemudian ini syarat berikutnya, kalau kita mau ikut lomba yang diadakan oleh Kemdikbud, misalkan lomba membatik, itu harus ada mencantumkan animasi logo Kemdikbud sebagai pembuka media pembelajaran tersebut. Kemudian syarat berikutnya adalah harus memuat topik, tema, subtema, dan sasaran. Yang berikutnya adalah ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, maksimal 2 KD. Kemudian ada kuis ya Bapak Ibu ya, ada kuis, latihan atau tes ya. Karena ini adalah media pembelajaran interaktif, jadi siswa harus mampu berinteraksi dengan multimedia itu sendiri. Nah, akan adanya latihan atau tes ini maka akan membuat multimedia itu kesannya adalah dapat berinteraksi dengan si siswa. Nah, syarat berikutnya adalah terdapat daftar pustaka, kemudian terdapat juga profil atau info pengembang.
demikian pemaparan singkat saya tentang media pembelajaran interaktif atau MPI biologi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara pembuatan MPI biologi itu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kawan biologi.